Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya setiap kita kabarnya luar biasa karena penyertaan Tuhan sampai saat ini. GKMI Anugerah, dekat, bertumbuh, menjadi berkat. Hari ini kita akan kembali mengikuti ibadah online. Sebagai langkah kita mendukung pemerintah mengatasi wabah COVID-19. Saya percaya, walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita dan berkat Tuhan yang akan diberikan kepada kita semua. Oleh karena itu, mari kita mengikuti ibadah online ini sebaik-baiknya dengan mempersiapkan diri kita, hati kita bersama-sama, dengan berpakaian rapi, ikut menaikkan pujian dan penyembahan, serta fokus saat berdoa dan pemberitaan firman Tuhan. Sebagai bentuk penghormatan kita akan hadirat Tuhan dalam ibadah ini. Selamat beribadah Bapak Ibu Saudara, selamat menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat sore, jemaat GKMI Anugerah yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat berjumpa pada ibadah Jumat Agung. Di tengah ketakutan dan kegentaran menghadapi COVID-19, mari kita datang berserah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah gunung batu kekuatan kita. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena jaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Saat bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku.
diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaktian Jumat Agung kita pada sore hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya, ya Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas saudara damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Sang Putra Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 19 yang berbunyi demikian. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Amin, amin, amin. Amin, amin, Hari ini kita memperingati hari Jumat Agung, hari penderitaan, kesengsaraan, dan kematian Kristus di atas kayu salib. Dia rela menderita, dia rela disalib, karena kasih-Nya untuk saudara dan saya. Mari kita meneladani kasih Kristus, karya terbesar. kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar di dalam hidup, Karya terbesar dalam hidup, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia,
selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Pembacaan Litani Jumat Agung. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya membaca berganti-gantian. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Ya Kristus, ingatlah kami. Kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Ya Kristus, ingatlah kami. Kami sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Ya Kristus, ingatlah kami. Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Heri Sugianto. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kau kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus,
Engkaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari bersama kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena sekali lagi Engkau menyapa kami melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami baca, kami renungkan dan pada akhirnya akan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, dan biarlah hati kami menjadi tanah yang subur bagi benih firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak jemaat sekalian untuk membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-42 dan 43. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Melalui bagian firman Tuhan yang kita baca, kita akan merenungkan satu tema, yaitu Remember Me, ingat aku. Sebuah tema yang mengajak kita untuk memanjatkan doa kepada Tuhan Yesus, tak kala kita memperingati akan kesengsaraannya. Kita memohon dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan yang telah berkorban, Tuhan yang telah memberi yang terbaik dari hidupnya, akan senantiasa mengingat kita setiap anak-anaknya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dalam hidup sehari-hari mungkin kita punya pengalaman demikian. Kita bertemu dengan seseorang, tapi kita lupa siapa namanya. Kita pernah cerita sesuatu, tetapi kita lupa pada siapa kita bercerita. Kita menaruh barang, tetapi kita lupa tempatnya di mana. Atau mungkin juga ulang tahun orang yang terdekat, tetapi kita lupa kapan tanggalnya. Pengalaman-pengalaman hidup sehari-hari ini hendaknya mengingatkan kita bahwa ternyata kita manusia adalah orang-orang yang mudah sekali melupakan sesuatu. Tetapi tidak demikian dengan Allah kita, Bapak Ibu. Allah kita bukanlah Allah yang lupa. Allah kita adalah Allah yang selalu mengingat. Allah kita adalah Allah yang selalu mengingat akan umatnya. Di dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat yang ke-23 sampai 25 dikatakan demikian. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga mereka
minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan memperhatikan mereka. Coba perhatikan Bapak Ibu. Ayat ini hendak mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu mengingat. Allah tidak lupa akan umatnya yang sedang menderita. Dan selanjutnya kita juga bisa melihat bagaimana Allah yang mengingat itu. Dengan caranya yang luar biasa memimpin umatnya keluar dari perbudakan Mesir. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita hidup di tengah-tengah berbagai macam kenyataan yang tidak mudah. Mungkin hari ini kita sedang hidup di tengah-tengah himpitan ekonomi, persoalan keluarga, tekanan pekerjaan, masalah kesehatan, dan yang terakhir pandemik virus corona yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Bisa jadi merupakan keadaan-keadaan yang membelenggu kita sedemikian rupa. Hal ini jugalah yang juga pernah dialami oleh salah satu saudara kita yang memberikan kesaksian berikut ini. Pada suatu hari usaha yang saya jalankan dilanda masalah yang luar biasa. Saya selama 1 tahun berusaha mencoba berbagai macam cara, tapi semuanya berakhir sia-sia. Sampai di mana titik beban yang saya alami itu sangat berat sekali rasanya dan semuanya terasa sangat mengerikan. Tidak hanya saya harus memikirkan bagaimana nasib saya sendiri, tapi saya juga harus memikirkan bagaimana nasib teman-teman saya yang bekerja untuk perusahaan itu. Saya harus terlihat kalau semuanya baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa, dan teman-teman saya itu tetap bisa bekerja di situ seperti biasa. Padahal faktanya waktu itu semuanya sudah habis, uang perusahaan sudah habis, uang pribadi saya juga sudah habis, dan hanya tersisa untuk 1 bulan biaya operasional saja. Pada bulan yang sama juga, tiba-tiba salah satu teman, satu tim saya itu dilanda masalah keuangan di saat istrinya sedang mengandung. Di situ saya harus merelakan gaji terakhir saya untuk dia, untuk membantu dia. Pada kondisi itu, pada dasar saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Semuanya sudah habis, saya lemah dan tidak berdaya. Saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan dan merenung. Tiba-tiba saya teringat tentang kisah Yesus yang mengadakan mukjizatnya. Dengan 5 roti dan 2 ikan saja dia berhasil memberikan makanan kepada 5.000 orang. Dan tidak hanya berhasil memberikan makanan kepada 5.000 orang itu, tapi tersisa 12 bakul penuh. Dan di situ saya ingat satu hal, di mana sebelum Tuhan Yesus melakukan mukjizatnya itu, dia mengucap syukur atas keadaannya, dia mengucap syukur atas segalanya. Padahal kalau dibandingkan antara jumlah makanan yang dia punya dengan jumlah orang, relatif dengan jumlah orang yang ada, dia berada di posisi yang sangat kekurangan sekali. Di situ saya mencoba melakukan hal yang sama. Saya mengucap syukur atas segalanya, saya mengucap syukur atas kondisi saya dan masalah saya. Dan tiba-tiba saya merasakan rasa damai sejahtera yang luar biasa. Entah kenapa tiba-tiba saya merasa bahagia. Padahal pada dasarnya semuanya sudah habis. Dan juga tiba-tiba ada suatu pemikiran yang muncul di benak saya. Sebuah pemikiran itu seperti sebuah arahan, sebuah langkah yang saya bisa lakukan, yang saya percaya mungkin bisa memutarbalikkan keadaan. Saya percaya itu berasal dari Tuhan, meskipun waktu itu kalau dikalkulasi dengan pemikiran rasional, arahan tersebut termasuk tidak masuk akal dan memiliki kemungkinan berhasil yang sangat kecil sekali. Tapi karena saya sudah tidak punya pilihan lain, dan saya percaya kalau semuanya yang berasal dari Tuhan itu pasti berakhir baik, saya lakukan semuanya itu. Singkat cerita, setelah saya merealisasikan pemikiran saya tersebut, yang saya percaya itu berasal dari Tuhan, keadaan berbalik 180 derajat. Dan tidak hanya keadaan berbalik 180 derajat, Tuhan juga izinkan semuanya berbuah luar biasa. Di situ saya sangat bersyukur sekali. Melalui pengalaman itu saya mendapatkan banyak hal.
Salah satu pelajaran adalah saya dapatkan kalau setiap mujizat yang terjadi itu diawali dengan ucapan syukur. Dan juga yang paling luar biasa, saya menjadi percaya diri atas masa depan. Saya percaya kalau masa depan saya cerah dan dijamin oleh Tuhan. Bukan karena saya pintar atau hebat, tapi karena saya percaya Tuhan telah membelah lautan merah untuk saya. Dan tidak peduli seberapa besar masalah yang ada nanti di depan, Tuhan akan melakukan hal yang sama lagi untuk saya. Dia akan bukakan jalan dan dia akan membelah lautan lainnya lagi untuk saya. Apa yang dialami oleh Rainer adalah gambaran hidup kita, di mana dalam hidup ini akan selalu ada yang namanya himpitan, tekanan, persoalan, dan pergumulan. Namun di tengah-tengah itu semua ada kabar baik. Kabar baiknya adalah bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu mengingat kita, anak-anaknya. Allah yang juga selalu membuka jalan bagi setiap persoalan yang harus kita hadapi dan harus kita tanggung. Keyakinan inilah yang harus terus-menerus kita pegang. Kita yakini dan kita imani di dalam kita menjalani akan kehidupan kita hari lepas hari. Khususnya hari-hari ini tak kala kita di tengah-tengah kondisi pandemik virus corona yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Dan bersamaan itu pula hari ini kita memperingati akan peristiwa kesengsaraan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Melalui ini semua saya mengajak kita untuk kembali merenungkan akan Allah yang selalu mengingat kita. Melalui permohonan salah satu penjahat yang disalib di samping Kristus, ada sebuah permohonan terbesar dari seorang yang tidak berdaya, tak kala dia berkata, "Yesus, ingatlah akan daku." Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang diucapkan oleh penjahat ini cukup menarik. Apalagi tak kala kita kaitkan dengan adegan demi adegan penyaliban Tuhan Yesus. Menarik karena di dalam catatan Matius 27 ayat 44 dan Markus 15 ayatnya yang ke-32. Di sana dicatat bahwa sebelumnya kedua penjahat termasuk orang yang menyampaikan hal ini kepada Yesus. Sebelumnya mereka adalah orang-orang yang kompak mencela, mengolok dan juga mengejek Yesus. Namun selanjutnya terjadi sesuatu di mana salah satu penjahat ini tiba-tiba mengucapkan, "Yesus, ingat akan daku," untuk menunjukkan pertobatannya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Para penafsir Alkitab bersepakat bahwa ucapan Tuhan Yesus ternyata telah meluluhkan hati dan menyadarkan akan penjahat ini. Ucapan yang mana? Ucapan tak kala Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ucapan inilah yang berkuasa, yang telah mengubah hidup seseorang. Firman yang telah menyadarkan keberdosaan penjahat ini, sehingga dia akhirnya juga berani menegur penjahat lainnya yang mengolok-ngolok Yesus. Dan di akhir percakapannya, dia berseru, dia meminta, dia memohon kepada Tuhan, "Yesus, ingatlah aku apabila Engkau datang sebagai Raja." Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, penjahat ini hanya minta untuk diingat. Dia meminta ini karena dia sadar siapa dirinya. Dia paham dirinya. Dia tidak layak diampuni. Dia pantas dihukum. Dia layak untuk dibinasakan. Keinginannya hanya satu, yaitu supaya ia diingat Yesus
sebagai seorang penjahat yang telah insaf. Dan kabar baiknya adalah tidak ada dosa sebesar apapun yang tidak bisa diampuni oleh Yesus. Di dalam anugerah dan belas kasihannya selalu ada tempat bagi orang yang berdosa, termasuk penjahat ini. Sehingga Yesus meresponi pertobatan orang ini dengan kalimat yang melegakannya. Tak kala dia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus." Apa yang dikatakan oleh Yesus ini adalah janji Yesus kepada penjahat ini. Yesus berbicara tentang masa depannya, yaitu Firdaus, suatu tempat yang penuh dengan kebahagiaan yang akan dinikmati setiap orang yang percaya kepadanya. Apa yang Yesus sampaikan ini merupakan penghiburan terbesar bagi manusia yang tidak berdaya. Di mata manusia, penjahat ini layak untuk dihukum mati, tidak layak menerima anugerah pengampunan. Namun di mata Yesus, ia diampuni, ia mendapatkan anugerah, dan dia dijanjikan akan Firdaus bagi hidupnya. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Hari ini kita sedang berada di dalam suasana duka. Kita berada di tengah-tengah ketidakberdayaan kita sebagai manusia. Ada situasi yang sulit dan menjepit, khususnya berkenaan dengan pandemi virus corona. Ada rasa takut dan khawatir yang mencengkeram kita. Ada bayangan masa depan suram yang nampak di depan mata. Semua hal harus kita tunda. Semuanya tidak bisa lagi memberikan harapan. Dalam keadaan demikian, saya mengajak kita untuk memandang kepada Kristus. Berdoa dan meminta sebagaimana yang diminta oleh penjahat ini. Tuhan, ingat aku. Tuhan, ingat aku. Dan inilah kabar baiknya, Bapak Ibu. Allah mengingat kita. Allah melawat setiap kita. Kalau melalui putranya Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia, menderita sengsara dan mati bagi dosa-dosa kita. Allah yang mengingat persoalan terbesar manusia, yaitu dosa, telah diselesaikannya. Masakan dia melupakan kita yang hari ini sedang resah dan susah oleh karena keadaan yang sedang terjadi. Tuhan, ingat aku. Dan Tuhan Yesus akan senantiasa mengingat kita. Kiranya ini menjadi kabar yang menyukakan kita. Kabar yang terus memberikan kelegaan dan harapan bagi kita menjalani hidup hari lepas hari. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kabar baik bahwa Tuhan Yesus selalu mengingat kita, kiranya memberikan kita semangat dan keyakinan untuk menjalani kehidupan ini. Sekaligus juga membuat kita menjadi orang-orang yang rela bergerak dan berdampak untuk melayani Kristus, sebagaimana yang dilakukan oleh seorang anak Tuhan yang memberikan kesaksian sebagai berikut. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa. Tetap harus mengatakan luar biasa ya Bapak Ibu di tengah situasi corona saat ini. Ya, Bapak Ibu, saya di sini mau berbagi tentang kebaikan Tuhan atas hidup saya. Seperti Bapak Ibu ketahui, saya berprofesi sebagai seorang dokter umum di klinik 24 jam. Jadi klinik kami tetap beroperasi selama 24 jam sampai saat ini. Justru kami yang dicari oleh masyarakat, oleh orang-orang sakit ke tempat kami. Ya, mengucap syukur untuk Bapak Ibu yang bisa di rumah bersama keluarga, menghabiskan hari-hari bersama keluarga.
Terkadang saya iri melihat itu, tapi ya saya harus mengingat lagi bahwa Tuhan sudah pilih saya, Tuhan sudah tetapkan saya sebagai dokter. Di tengah orang-orang stay at home, saya harus tetap bekerja, saya tetap harus praktek, tetap melayani setiap pasien-pasien yang datang. Bahkan di antara pasien-pasien itu ada yang suspek, ada yang positif juga. Tapi tetap saya harus melayani mereka. Ada rasa takut, rasa cemas, was-was ketika saya harus melayani setiap pasien-pasien yang datang. Tapi saya kembali diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan melindungi saya. Tuhan Yesus menjaga saya, Tuhan Yesus memproteksi saya. Luar biasa Bapak Ibu, sampai saat ini saya ada, itu hanya karena kebaikan Tuhan. Di tengah situasi yang seperti ini, Tuhan masih izinkan saya untuk tetap saya bisa menolong mereka, setiap pasien-pasien yang ada. Takut wajar secara manusia, cemas wajar secara mengingat corona cepat menular. Ya, saya hanya minta Tuhan untuk di setiap kali saya mau praktek, saya hanya minta Tuhan proteksi saya, Tuhan lindungi saya. Tuhan Yesus yang ada di dalam saya, bukan virus corona. Dan saya juga ada di dalam Tuhan Yesus. Itu yang saya katakan setiap kali saya mau praktek. Tuhan Yesus amat sangat baik. Kalau Tuhan Yesus sudah pilih saya, Tuhan tidak akan melupakan saya. Dia pasti akan ingat saya. Dia pasti akan pakai saya untuk bisa melayani setiap orang-orang yang datang, setiap pasien-pasien yang sakit. Tidak hanya itu Bapak Ibu, tidak disangka bahwa Tuhan Yesus memberikan yang super, yang wah untuk saya. Beberapa hari yang lalu teman SMA saya yang sudah lama tidak pernah kontak dengan saya, dia WA. Dia tanyakan, bagaimana keadaan kamu? Apa yang kamu butuhkan saat ini? Ya, seperti Bapak Ibu tahu ya, hampir semua masyarakat, semua orang mencari masker, hand sanitizer, alkohol. Jadi kami pun juga tenaga medis kesulitan untuk mendapatkan itu. Ketika dia tanya itu, ya saya jelaskan kondisi kami saat ini, bahwa kami kekurangan masker, kami kekurangan alkohol, kami tidak ada baju pelindung. Lalu dia, ya oke, saya kasih kamu 2 box untuk masker. Wow, puji Tuhan. Wow, Tuhan Yesus dahsyat dan amat sangat baik. Tidak hanya masker Bapak Ibu, dia juga berikan saya 25 baju hazmat, bajunya seperti astronot itu. Dia pesan, bagikan semua ke suster-suster, bagikan ke semua dokter yang ada di klinikmu. Wow, saya tidak menyangka, saya tidak berpikiran ke arah situ, karena selama ini saya hanya berdoa, Tuhan proteksi saya ketika saya praktek. Tuhan lindungi saya, tutup bungkus saya. Tapi ternyata Tuhan berikan lebih daripada semua itu. Tuhan berikan perlindungan yang komplit. Tidak hanya perlindungan dari Tuhan Yesus, tapi perlindungan secara manusia. Perlindungan secara medis Tuhan berikan komplit untuk saya saat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan sungguh amat baik atas saya. Dan kiranya Tuhan Yesus juga baik buat Bapak Ibu semua. Saya teringat ketika saya menghadapi setiap pasien yang suspek atau yang positif, takut, was-was. Tapi ketika saya takut, saya diingatkan satu lagu. Buat Bapak Ibu yang merasakan hal yang sama seperti saya, mungkin bisa menyanyikan lagu ini dalam hati, atau mungkin bisa mengikuti saya saat kita nyanyi bersama-sama. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
kasih perbuatanmu di hidupku. Terima kasih Bapak Ibu, kiranya kesaksian saya bisa menjadi berkat dan menguatkan Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kembali mengingatkan kita bahwa Tuhan senantiasa mengingat kita, memberikan kekuatan, pengharapan, sukacita bagi kita untuk bersama-sama terus melanjutkan perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Sebentar lagi kita akan bersama-sama memasuki akan perjamuan kudus. Satu peristiwa di mana kita kembali diingatkan betapa kasih Tuhan yang begitu besar itu dicurahkan bagi setiap kita. Dia rela memberikan tubuh dan darahnya. Dan dia melakukannya karena dia selalu mengingat kita. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat kami anugerah sekalian, mari sore hari ini kita mengadakan perjamuan kudus. Dan meskipun perjamuan kudus kita adakan di rumah kita masing-masing, tapi saya percaya tidak mengurangi keyakinan kita akan kuasa dari perjamuan kudus. Dengarkan firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saya mengundang kita semua mengambil roti dan mengangkatnya lebih tinggi dari kepala kita. Dan ingatlah 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus mengorbankan hidupnya buat saudara dan saya. Karena itu Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus, makanlah. Dan marilah kita angkat anggur lebih tinggi dari kepala kita. Dan ingatlah bahwa 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus sudah mencurahkan darahnya buat saudara dan saya. Karena itu di dalam nama Tuhan Yesus, minumlah. Setelah kita menjadi satu tubuh dengan tubuh dan darah Yesus, mari saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini, di tengah situasi yang terjadi, baik di negara kami maupun di dunia ini Tuhan. Tapi kami bersyukur kami boleh tetap memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, untuk menebus kami dari segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami juga bersyukur kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan, menjadi satu dengan tubuh dan darah kami, yang memberi kekuatan bagi setiap kami di tengah situasi dunia menghadapi virus. Tapi kami percaya ada kekuatan, ada penyertaan Tuhan, ada proteksi daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, tubuh-Mu dan darah-Mu sudah bersatu dengan tubuh dan darah kami. Dan karena itu kami kuat, karena kami ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Kami bersyukur untuk perjamuan kudus pada malam hari ini. Dan kami juga percaya Tuhan, kira kekuatan yang sama Tuhan juga berikan kepada saudara-saudara kami. Kami bersyukur untuk kematian-Mu menggantikan kami, supaya kami yang harusnya mati ini menjadi hidup oleh karena kematian-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita berkata, amin. Mari kita mengakhiri ibadah Jumat Agung pada hari ini. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar
Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Mazmur 12 ayat 2. Kita akan berpisah dengan sebuah keyakinan. Kristus mati di atas kayu salib. Tetapi dia tidak kalah. Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dia akan menang melawan maut. Hai bangkit bagi Kristus. Itulah pujian pengharapan kita. Hai bangkit bagi Yesus, umat yang ditebus. Angkatlah tinggi-tinggi panji salib Kristus. Yesus memimpin kita sebagai panglima sampai musuh binasa, dan Yesuslah Raja. Hai bangkit bagi Yesus, ikutlah perintahnya. Hai bangkit bagi Yesus, ikutlah perintahnya. Bersiap untuk maju, sekarang waktunya. Walaupun jumlah musuh semakin bertambah, hati janganlah bimbang, karena Tuhan serta. Hai bangkit bagi Yesus, bersandar padanya. Usahamu sendiri tak ada gunanya. Kenakan perlengkapan senjata rohani, supaya tetap tabah di dalam bahaya. Supaya tetap tabah di dalam bahaya. Supaya tetap tabah di dalam bahaya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah Jumat Agung kita pada sore hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Ibadah Jumat Agung selesai, saat teduh Tuhan memberkati. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama kami atas nama Majelis Jemaat GKMI Anugerah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, ucapan syukur, dan perpuluhan yang langsung ditransfer ke rekening Yayasan Gereja Kristen Muria Indonesia di BCA. Melalui kesempatan ini, kami menghimbau kepada seluruh jemaat GKMI Anugerah untuk memberikan persembahan, ucapan syukur, dan perpuluhan langsung ditransfer ke rekening Yayasan GKMI Anugerah di BCA. Kami yakin dan percaya kita semua menyadari bahwa dalam bulan April ini kebaktian akan dilakukan secara online. Oleh karena itu paling tepat kalau ucapan syukur, persembahan, dan perpuluhan langsung ditransfer ke rekening Yayasan GKMI Anugerah.
Kami atas nama majelis mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.